menyenangkan hati seorang mukmin itu amal yang paling afdol, paling utama amal. Berarti pahalanya kan unlimited ya, amal yang paling utama. Terus kalau ada bumbu tambahannya begini, siapa menyenangkan seorang mukmin nanti dia juga disenangkan sama Allah lewat mukmin yang lain. Mana yang lebih membuatmu tertarik untuk menyenangkan orang lain? Yang pertama, amal yang paling utama adalah menyenangkan hati seorang mukmin. Sama yang kedua, kalau kamu suka menyenangkan orang nanti kamu akan disenangkan. Yang mana itu? Kakek nenek kita tuh karena hidupnya gak ruwet sama dunia, merasa cukup semuanya sudah cemepak, sudah ada. Makan apapun sudah cukup bahagia. Jadi kalimatnya cuma satu, golek ganjaran, selesai. Cari pahala aja. Sudah dapat pahala, udah dapat semuanya. Dapat pahala itu senengnya luar biasa, ganjarannya akeh loh. Manusianya yang paham ilmu ini sudah semakin sedikit. Hatta stanhadhu azmilah, sampai akhirnya tekadku untuk menuliskan itu bangkit dengan semangat yang sangat kuat, bertekad bulat untuk nulisnya. Kenapa? Karena ilama arjuhu minal ajrifih. Karena ada harapan mendapatkan pahala yang besar dengan menuliskan ilmu ini. Dengan menuliskan ilmu ini. Asa an ya'thuru alaihi man yunasibu halah. Semoga suatu saat nanti ada orang yang kondisi dirinya itu sesuai dengan isi buku ini. Sehingga dia bisa memahami ma'auda'nahu hadzal kitab minal asrar al-ajibah, berbagai rahasia yang indah, berbagai rahasia yang sangat berharga yang ku titipkan di dalam buku ini. Ya kurang lebih seperti itu terjemahannya. Insya Allah kita bahas. Yang paling penting nomor satu untuk dipahami bahwasanya orang-orang soleh terdahulu itu tidak asal amal. Tidak asal amal. Sebelum berbuat, sebelum melakukan apapun, itu beliau-beliau melihat ini baik atau kurang baik. Manfaat atau kurang manfaat. Penting atau kurang penting. Itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu bukan orang yang gerusah-gerusuh. Bukan asal tabrak gitu, jalankan, enggak. Tapi ketika sudah memutuskan, kalau udah berazam, fatawakkal 'alallah. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau udah bertekad, ya lanjut. Pasrah sama Allah. Enggak takut apapun, jalan. Enggak mikir duitnya kurang. Enggak mikir cuman sendirian, enggak. Asal tekadnya sudah bulat, yang dilakukan manfaat, benar, enggak mikir temen. Enggak mikir ada orang yang serupa atau tidak, tawakal sama Allah. Tapi sebelum punya tekad itu, ya itu difikirkan betul. Ya difikirkan betul. Nah itu ciri-ciri orang yang alim, orang yang punya ilmu. Contoh, mau, misal nih kita ya, mau beli tambahan motor. Nah di depan itu ada teman-teman dari Yamaha jualan motor ya. Ya di depan itu. Mau beli tambahan motor. Orang yang alim walaupun punya duit gak kemudian asal beli motor. Mau tambahan mobil, orang yang alim walaupun punya duit gak asal beli mobil. Dan orang yang alim walaupun gak punya duit gak takut beli motor. Walaupun gak punya duit, gak takut beli mobil. Jadi yang difikirkan adalah perlu ndak beli motor lagi, perlu ndak beli mobil, perlu ndak beli tambahan tanah, perlu ndak itu. Manfaatnya apa? Kepentingannya apa? Difikir betul, mikirnya menggunakan dalil-dalil syariat. Kira-kira ini kalau beli motor satu lagi hasilnya apa? Untungnya apa? Manfaatnya apa? Ada ruginya atau tidak? Kira-kira ini sesuai dengan anjurannya Allah dan Nabi Muhammad SAW atau justru tidak dianjurkan? Oh ternyata setelah dipikir, kalau motor saya pakai, adik saya nggak bisa pakai motor. Kalau saya
pakai motornya. Oh ayah saya nggak bisa pakai motor. Ayah saya kemana-mana repot. Adik saya jadi repot. Oh berarti kalau motornya cuma satu, banyak yang kerepotan. Kalau ada tambahan motor satu lagi, maka jadi mudah nih keluarga saya beraktivitas. Maka disitulah orang yang alim akan bertekad beli motor. Nggak mikir duit, beda dengan kita. Mikir duit dulu. Begitu ada duit, bingung buangnya. Kok dibuang nggak ente-ente ya? Jadi yang dibeli nggak manfaat, asal buang duit. Kalau nggak punya duit, ya nggak berani beli. Nggak berani beli. Kenapa? Nggak punya duit. Orang soleh nggak gitu mikirnya. Mikirnya adalah yang mau saya lakukan manfaat enggak, penting enggak, urgent enggak, wajib enggak. Kalau udah datanya lengkap sesuai fakta kenyataan, maka dilakukan meskipun sarana dan prasarananya belum punya. Itulah mengapa Pak Yai kalau mau beli tanah nggak mikir duit, yang dilihat tanahnya ada enggak, kan begitu ya? Betul kan? Tanahnya ada enggak? Ada. Mau dijual enggak? Dijual. Butuh enggak? Butuh. Beli, enggak punya duit, orang mikir. Ya enggak mikir. Itu nanti urusan nanti. Yang penting fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bertekad. Nah ini penulisnya juga gitu. Ini kalau ditulis manfaatnya ini ada enggak? Nah disitulah rahasia barokahnya ilmu orang-orang soleh terdahulu. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu kalau punya apa-apa berkah. Enggak habis-habis, tumbuh terus. Ilmunya Masya Allah burdah itu loh ya. Contohnya Simtuduror, Barzanji, Diba. Dari mana itu asalnya? Kok bisa sampai ya pucuk gunung gitu ya? Kok bisa sampai tengah hutan gitu? Kok bisa sampai kita yang menghafal bait-bait pantun bahasa Indonesia saja susah? Kok bisa kita semangat menghafal bait-bait syair dalam bahasa Arab? Kok bisa begitu? Ini apa yang menggerakkan? Satu kata, barokah. Nah bagaimana semua karya itu bisa barokah? Karena ketika mau berkarya, itu yang dipikir adalah memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Manfaat yang pertama pada diri sendiri. Manusia hidup ini ada dua hal. Coba kita kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, beri kami juga kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari siksa neraka. Berarti ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Kalau bahasa kita untung dunianya apa? Ya, untung dunianya apa? Itu yang harus selalu kita lihat. Ya, saya main ke Majelis Ar-Raudhah. Datang pengajian hari Jumat malam Sabtu, misal dia. Itu untung dunianya apa, untung akhiratnya apa. Kalau jelas untung dunia akhiratnya, lanjutkan. Tapi kalau dunia enggak ada untungnya, akhirat enggak ada untungnya, kita tetap jalan. Kan ya rada aneh itu ya. Dunia enggak untung, akhirat enggak untung, kok lanjut, aneh itu. Tapi kalau dunianya untung, akhiratnya misalnya enggak ada, tapi ada untung dunia, mesti waras. Ya masih waras, karena orang hidup di dunia boleh mengambil keuntungan dunia. Yang dimaksud keuntungan dunia ini segala hal yang dihalalkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ternyata saya datang ke Majelis Ar-Raudhah untung dunianya, contoh ya untung dunianya entuk roti. Dunia apa akhirat itu? Dunia urusan weteng loh ya. Urusan perut. Gak usah kita gaya, oh ini semuanya nanti untuk akhirat, udah itu urusan rahasia di baliknya. Tapi nyatanya itu dunia. Oh saya dapat kopi, yaitu dunia. Oh nanti selesai dapat makan, insya Allah keduman. Dapat kebahagiaan, itu dunia. Oh untung dunianya jelas. Akhiratnya, oh ya jelas, cari ilmu kok. Itu pahalanya luar biasa. Belum lagi ada sholawat munjiah, ada kalimat tahlil, ada zikir, diajak baca yasin bareng. Ini kalau enggak ke Raudhah saya enggak baca yasin ini. Oh untung akhiratnya banyak. Lanjut, ini baru namanya manusia yang ngerti. Hidup harus manfaat untuk diri dapat. Dunia akhirat.
Makanya kalau kita cari teman, dunianya nggak manfaat, akhiratnya nggak manfaat, tetap dipertahankan. Jeglek ini. Ya, dunianya nggak ada manfaatnya, akhiratnya nggak ada manfaatnya. Kita tetap pertahankan. Habis waktu buat dia, berarti kita termasuk orang yang nggak paham cara hidup. Jadi para ulama ngajari gitu, kamu kalau kumpul sama orang cek dulu ada manfaat akhiratnya enggak? Enggak ada. Manfaat dunianya? Enggak ada. Tambah isinya rugi dunia, rugi akhirat. Naudzubillah min dzalik, singkirkan. Nah, orang-orang soleh terdahulu ngajak untuk memberi manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain. Di antara manfaat untuk diri adalah yang terbesar. Manfaat yang terbesar adalah mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala, cari ganjaran. Maka disebutkan di sini hatta stanhadhu azmi lahu ila ma arjuhu minal ajri fih. Yang pertama kali pengen dapat pahala. Pengen dapat pahala itu kan alasan klasik ya. Kenapa kamu sholat? Ya pengen ganjaran. Kenapa sedekah? Pengen ganjaran. Kenapa kamu pergi umroh? Pengen ganjaran, pengen pahala. Kenapa pengajian? Pengen pahala. Kenapa sedekah? Pengen pahala. Itu alasan klasik yang paling betul yaitu memang cari pahala itu tugas kita. Jangan kemudian kita kena pemikiran yang rada aneh. Ibadah kok enggak ikhlas, kok minta pahala sama Allah. Ini aneh itu. Ya memang yang namanya ikhlas itu minta sama Allah. Minta dunia dari Allah itu namanya ikhlas. Minta surga dari Allah itu namanya ikhlas. Amal minta pahala dari Allah itu namanya ikhlas. Gak ikhlas itu kalau pamrih pada manusia. Pamrih dalam arti yang negatif ya, itu namanya gak ikhlas. Minta dipuji manusia, kalau gak dipuji gak sholat. Kalau gak dipuji gak sedekah. Lah kok sedekah tapi kok adminnya tidak mengucapkan jazakumullah khairan, mutung gak sedekah lagi. Ya, oh WA-nya kok gak direspon respon, akhirnya patah hati, gak mau ikut andil lagi. Nah ini namanya belum lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas mau dibilang terima kasih, mau dibilang gak terima kasih, gak ngurus. Yang penting saya lillahi ta'ala. Kalau dibilang terima kasih, ya alhamdulillah, mudah-mudahan pertanda baik. Cari pahala itu penting. Nah masalahnya begini, mohon maaf. Anehnya, kita ini kok kurang tertarik sama pahala ya? Ayo jujur mawon. Bukan tidak tertarik loh ya. Kurang tertarik sama pahala. Tapi kalau sama keuntungan dunia tertarik enggak? Ayo toh ngaku toh ya. Ayo ngaku. Tertarik enggak? Tertarik. Oh, boleh enggak tertarik? Boleh. Oh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Tertarik sama keuntungan dunia itu boleh. Wong kita doanya aja minta. Tapi anehnya hasrat mendapatkan pahala ini loh kok gak kuat gitu. Sehingga kalau dijelaskan fadilah amal. Kamu kalau begini dapatnya ini kurang tertarik. Tapi coba kalau kamu baca ini hutang lunas, sregep. Giat itu. Iya kan ya? Guru, Ustadz, Habib, Yai. Saya kalau baca sholawat munjiah ini hasilnya apa? Loh ganjaran, enggak usah bahas ganjaran Yai. Guru, Ustadz, Habib enggak usah bahas ganjaran. Ganjaran enggak kelihatan, saya mau yang real. Nah, ini rada aneh kan ya? Aneh atau enggak aneh? Aneh. Yang paling hebat itu kalau kita ketertarikan sama akhirat nomor satu. Yang paling akhirat dulu, pahala. Nah untuk tahu pahala berarti harus punya ilmu. Gini, menyenangkan hati seorang mukmin itu amal yang paling afdol, paling utama amal. Berarti pahalanya kan unlimited ya, amal yang paling utama. Terus kalau ada bumbu tambahannya begini, siapa menyenangkan seorang mukmin nanti dia juga disenangkan sama Allah lewat mukmin yang lain. Mana yang lebih membuatmu tertarik untuk menyenangkan orang lain? Yang pertama, amal yang paling utama adalah menyenangkan hati seorang mukmin. Sama yang kedua, kalau kamu suka menyenangkan orang nanti kamu akan disenangkan. Yang mana itu? Yang kedua.
Betul kan? Jadi yang pertama itu yang nilainya pahala yang besar itu belum bisa membuat kita tertarik. Belum, bukan tidak. Karena itu dibutuhkan ilmu ya, iman yang luar biasa. Bedanya dengan simbah-simbah zaman dahulu, kakek nenek kita, kualiannya. Kakek nenek kita itu karena hidupnya enggak ruwet sama dunia, merasa cukup semuanya sudah cemepak, sudah ada. Makan apapun sudah cukup bahagia. Jadi kalimatnya cuma satu, golek ganjaran, selesai. Betul ya? Cari pahala aja. Sudah dapat pahala, udah dapat semuanya. Dapat pahala itu senengnya luar biasa, ganjarannya akeh loh. Pahalanya banyak. Motivasi amal dengan pahala orang dulu itu sangat tertarik. Tapi generasi kita, mohon maaf, apa adanya, kita masih belum tertarik. Karena itulah Allah Ta'ala kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, karena melayani hatinya manusia, itu tidak sekedar disebutkan masuk jannah, masuk surga. Siapa beriman dan beramal soleh nanti masuk surga. Kalau urusan masuk surga berarti itu urusan pahala. Tapi sama Allah dijelaskan surga yang di dalamnya ada bidadari. Surga di dalamnya ada istana. Surga di dalamnya ada wedang jahe. Ya, surga di dalamnya ada sungai dari susu. Surga di dalamnya ada apa? Dipancing agar tertarik sama kenikmatan yang ada di dalam surga. Sebab level pengen surga itu longko. Mohon maaf, ini saya ngomong begini kok rada ya, nyawang, masuk tabib gitu ya. Kita kok kurang tertarik sama surga gitu. Bukan tidak tertarik loh ya, tapi belum bisa istanhadha. Ya, belum bisa bangkit semangat kita kalau ingat sama surga. Tapi kalau ingat isinya mungkin rada tertarik. Ya agak tertarik. Makanya Al-Quran begitu. Tapi buat orang-orang yang pangkatnya tinggi lain. Waladainal mazid. Dan kami punya tambahan, bukan sekedar istana itu ada tambahan yang lain. Apa itu tambahannya? Ya sesuatu yang sifatnya di atas semua itu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah model-model seperti kita dibilang bertemu dengan Allah gak bisa ngerasakno, ketemu Allah, piye? Kurang kroso, gak paham kita. Tapi model yang orang-orang soleh yang luar biasa, dibilang bidadari itu biasa-biasa saja. Dibilang ketemu Allah itu luar biasa. Makanya kita harus bisa menempatkan menempatkan setiap orang sesuai makomnya, porsinya. Jadi kalau nyemangati anak-anak itu, ya jangan sekedar dikasih pahalanya banyak, gak paham. Sholat duha, pahalanya banyak. Bagus, tapi anak-anak belum paham. Sholat duha, nanti rezekimu tuh barokah. Bar sholat kayak 1.000. Semangat deh anak-anak? Semangat. Ya makomnya gitu, seperti saya dulu. Saya dulu kalau setiap malam Jumat sama ibu saya disuruh ke Masjid Riyadh. Ikut maulid. Pahalanya besar. Aku kurang tertarik ganjaran, bocah kok ya. Anak kecil. Begitu dibilangi, itu nanti kalau ada tahlilan dapat roti tawar. Langsung di kepala, roti tawar, kotak gede, mangkat. Berangkat. Walaupun sampai di sana pas gak ada tahlil, jadi gak dapat roti. Pulang ibu saya komentar, alhamdulillah udah dapat kan ganjaran. Insya Allah malam Jumat depan ada yang ditahlilkan. Jadi tiap malam Jumat arep-arep sopo sing mati gitu ya. Anak kecil, dulu kan begitu. Jadi begitu ada lewat Masjid Jami As-Segaf kok ada papan tulisan telah meninggal dunia, saya masih kecil gitu. Itu harus arep-arep ditahlilkan di mana ya? Wah roti ada gitu. Semangat ke masjid karena itu. Ya makomnya. Seperti kata Imam Ghazali. Rahimahullah. Ulama itu jujur. Gak ada ulama palsu-palsu ya. Imam Ghazali itu jujur banget. Dulu kami cari ilmu, saya dan kakak saya cari ilmu bukan karena Allah. Masuk pondok tuh nyari apa? Makanan gratis. Biar bisa numpang makan gratis, tidur gratis. Mondok pesantren. Pondok pesantrennya gratis. Tapi setelah lama di situ, ilmunya membuat gak mikir makanan lagi, gak mikir tempat tinggal gratis. Yang dipikir adalah pahalanya cari ilmu.
Makomnya di mana? Makanya kalau bicara sama orang, sesuaikan makomnya. Jangan asal kabeh digetno ganjarane gede. Wah bojomu ganjarane gede ora paham. Jangan kamu terus marah, ini istri diajak sholat jamaah kok berat ganjarannya besar tuh kok gak tertarik. Coba gini, Dik, yuk kita sholat jamaah hari 40 hari jamaah, nanti hari yang ke-41 kamu tak ajak tur keliling dunia. Oh Masya Allah itu. Jamaah atau enggak jamaah Bu? Bu, tuh jamaah. Jadi memang sesuai makomnya, perlakukan seperti itu. Jadi ketika ada orang itu kok melihat datang majelis amal soleh, nawaitunya keuntungan dunia, ya keuntungan dunia, bebarengan dengan keuntungan akhirat. Saya cari pahala, tapi rotinya ya enak kok ya. Saya juga cari roti, itu namanya baik-baik saja. Tapi kalau sekedar cari roti, enggak untuk roti, enggak ngaji lah, itu yang namanya tidak baik. Sampai di sini bisa dipahami? Nah ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus memang makomnya ulama. Jadi yang mendorong nomor satu adalah gimana caranya biar bisa dapat pahala. Meskipun ya yang mau ditulis gak populer lagi gitu loh. Ini zamannya orangnya kurang tertarik sama ilmu yang begini. Dan yang ilmu begini orang mungkin kurang paham. Ahlinya tinggal sedikit. Jadi mungkin nanti karya saya gak dibaca banyak orang. Mungkin bisa seperti itu. Ya kalau dari segi populer. Tapi ini pahalanya luar biasa, karena ilmu tergantung niatnya ngapain. Kalau niatnya ngasih manfaat ya pahalanya sesuai niatnya. Maka di lanjutannya adalah asa an ya'thura alaihi man yunasibu halah. Yang kedua itu ngasih manfaat pada orang yang dia punya kehausan akan ilmu luar biasa tapi enggak dapat partner. Gini loh, sepuronipun ingkang kathah. Antum ahli makan sambel. Ahli makan sambel. Kok suguhannya menu tanpa sambel? Biasa atau tertarik? Biasa ya. Kok ndak ono sambel ya? Ndak ono sambel ya. Ndak ono sambel. Nah kebetulan saya tukang masak. Dan saya ahli buat sambel. Sementara tamu saya enggak ada yang doyan sambel. Nah saya kan juga mikir toh nanti kalau tak buat sambel apa ada yang makan, betul kan? Nah akhirnya saya berpikirnya saya tambahin, siapa tahu di antara 1000 tamu itu ada satu yang doyan sambel. Sehingga nanti dia nafsu makan. Jadi buat sambel yang gak populer untuk 999 orang itu jagani wong siji tok. Paham ya? Jadi kalau yang satu itu nanti yang doyan sambel datang, dia akan bisa menikmati nikmatnya sambel saya. Dia akan makannya lahap, dia akan senangnya luar biasa. Ini Habib Muhammad bin Abdullah itu segitu. Ini siapa tahu nanti ada orang yang punya tingkat EQ yang tinggi, hati yang kualitasnya luar biasa, ilmunya tinggi, cari partner gak ketemu. Yang diomongkan ilmu yang ya mendasar saja, tapi yang ini kok gak ada yang bahas. Kalau baca buku ini, dia akan menemukan rahasia-rahasia yang luar biasa yang udah saya titipkan di sini. Dia akan kaget, ya Allah, senang dia, alhamdulillah, aku dapatkan yang aku cari. Itu buat semangat. Contoh, mohon maaf. Ini di sebelah kanan saya rak Al-Quran ya, benar Al-Quran, betul? Ini juga kursi yang saya pakai duduk, betul ya? Antum cari kursi yang seperti ini di Indonesia mudah atau agak susah? Agak susah mungkin ya, gak ketemu mungkin ya. Cari rak yang model begini hampir gak ada mungkin. Karena saya ini ngambilnya dari Mekah. Ya, lantai dasar Masjidil Haram. Waktu sholat subuh di situ, habis sholat subuh wiridul latif, tak lihat kok raknya bagus. Saya foto, saya videokan, langsung kirim Jepara, buatkan sekarang. Saya pulang ke Indonesia harus sudah sampai Solo barangnya. Ya, kenapa? Cakep, menyenangkan, ajib gitu ya. Buat Al-Quran, asyik. Nah, di lantai dasar Masjidil Haram yang di basement itu, saya juga lihat kursinya ini. Ya, sama persis ini. Tak foto, kirimkan Jepara, buatkan yang sama. Tidak terlampau tinggi, kalau ngajar saya jadi enak, gak ketinggian, terus dilihat nih belakangnya gak terlampau nutupi kepala saya, sehingga background di belakang itu kelihatan. Nah ini
keindahannya rak buku ini, rak Quran, rak kitab ya, keindahannya dan keindahan kursi ini tidak semua mata bisa menikmati. Kadang orang lihat ya kursi ngono tok. Paham ya? Itu apa? Rak buku, rak Quran, ya gitu aja. Tempat naruh kitab, tempat naruh buku, tempat naruh Al-Quran, udah selesai. Tapi buat orang yang tahu jiwa seni, begitu masuk lihat kursi ini, seneng hatinya. Apik ya kursi ini ya. Tapi itu mungkin cuma satu di antara 5.000 orang. Betul kan ya? Satu di antara 5.000 orang. Tapi satu orang ini karena terpuaskan dengan keindahan kursi, hatinya senang cari ilmu. Semangat dia, enak lihatnya. Ya lihatnya enak. Bisa dipahami? Bisa ya? Itu niat pengen beri manfaat pada orang lain. Nah orang-orang soleh terdahulu setiap melangkah itu gimana caranya yang saya lakukan bisa ngasih manfaat orang lain. Meskipun orangnya sekarang belum ada. Seperti tadi disebutkan, siapa tahu nanti ada orang yang punya kondisi jiwa, kondisi pemikiran seperti saya sehingga bisa memahami isi rahasia buku ini. Walaupun sekarang orangnya belum ada. Makanya kalau saya ngomong itu kan saya suka bicara. Enggak paham enggak apa-apa, enggak usah mikir paham ya. Kita mungkin jatahnya jatah yang belum paham, tapi siapa tahu nanti ya berapa tahun ke depan ada yang nonton YouTube terus lihat kajian ini kaget dia karena dia paham, bahkan mungkin lebih paham dari saya. Ya, balighu anni walau ayah, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Rubba muballighin aw aminas sami. Ya, berapa banyak orang yang menjadi orang ketiga, bukan orang yang kedua langsung ya, orang yang ketiga, au aminas sami, bisa lebih paham dari orang yang dengar langsung. Karena dia punya kapasitas otak lebih besar, kapasitas EQ lebih besar, kapasitas hati lebih besar, ilmu lebih banyak sehingga dia bisa lebih paham dari orang yang menyampaikan. Ya kita jangan melihat itu cuman di depan aja, visioner, jauh ke depan. Ya jauh ke depan. Itu polanya orang-orang soleh. Ya orang-orang soleh seperti itu. Makanya orang-orang yang membangun jalan. Coba cek. Kalau antum pergi ke luar negeri, di negara kita sudah dimulai ya, di banyak tempat sudah dimulai alhamdulillah. Kalau antum ke luar negeri, itu ya walaupun di Indonesia kan kurang populer ya. Trotoar kan kita tempat parkir ya. Kita kan kurang populer, kita kok ngaku aja dibangunkan pemerintah bagus-bagus trotoar. Kita buat apa? Parkir. Kita pakai alhamdulillah ada lapak jualan cakep. Betul kan ya? Kita. Tapi kalau di luar negeri kesadaran akan pentingnya jalan kaki pedestrian itu tempat jalan kaki jadi suatu aset yang mahalnya luar biasa. Orang seneng jalan kaki. Nah itu saya dulu sempat heran. Awam kok ya? Awam saya dakwah ke Hongkong. Di Hongkong itu kok lantainya di trotoar kok beda, ada yang halus, ada yang bunder itu ya. Keramiknya teraso bunder-bunder itu ya. Kasar itu ya, ada bunder nonjol tuh. Saya nanya sama TKW Hongkong. Ya TKW Hongkong. Ini kok beda kenapa Mbak? Oh ini menyiapkan untuk yang teman-teman kita yang tunanetra. Sehingga dia kalau jalan itu nanti dia tahu ini jalurnya dia. Nyiapkan untuk yang tunanetra. Sebetulnya di negara kita juga sama sudah dilakukan. Cuman kita kan gak patek ngoh gitu ya. Gak patek gagas kita ini. Terus saya nanya, itu kenapa? Ini contoh ya. Kenapa kalau lampu saya kalau ngomong saya lampu merah ya, bangjo gitu ya. Abang hijau ya. Padahal itu namanya apa? Traffic light gitu ya. Kalau ya saya ini kan ya model-model desa gini ya. Bukan orang paham Inggris gitu loh ya. Taunya ya wong Solo bangjo gitu. Walaupun ada kuningnya. Tetap ya bangjo. Di mana? Lampu merah gitu. Padahal lampunya ya kadang abang, kuning, hijau. Traffic light. Oh yes pokoknya kuwi bangjo gitu ya. Nah itu kalau kita ada suara dit bibeni. Kalau kita kan gitu, iya. Buat apa dikasih suara? Nah saya nanya, ini kok setiap bangjo itu ya, kok ada suaranya? Jawabannya buat yang tunanetra, jadi tahu kapan itu merahnya, kapan itu hijaunya. Dari
detikannya itu. Dit kan gak iso moco. Kalau kita kan tahu, 19 detik lagi. Lain tunanetra bagaimana itu? Nah, dari suaranya itu. Nah, ini dipersiapkan untuk apa? Memberi manfaat orang yang saat ini orang yang belum ada gitu loh. Orangnya belum ada, tapi kalau nanti orangnya ada, orangnya dapat manfaat. Itu ciri-ciri orang yang cerdas dalam berpikir. Memenuhi kebutuhan semua orang, difikirkan. Nah, orang-orang soleh lebih dari itu. Ya, para kiai, orang-orang soleh itu kalau ngelola majelis, detil tuh dipikirkan. Almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, Habib Anis, itu makamnya di Masjid Riyadh. Guru utama saya dan satu-satunya guru saya. Ya, saya anggap saya nggak punya guru yang lain ya. Guru saya cuma satu. Walaupun saya belajar dari orang yang sangat banyak. Itu saya pernah heran. Waktu saya duduk bersama beliau jam 11 siang. Di bulan Rajab semacam ini. Itu jam 11 lebih sedikit sudah duduk di Zawiyah Masjid Riyadh baca Bukhari. Nah, jam 11 kurang itu beliau ambil deploan dia. Tapi deploannya itu beli khusus. Beliau pergi ke tempat jamu akar sari dan semacamnya itu, beli tempat untuk deplok obat itu ya, yang dari porselen warna putih itu ya, warna putih, saulekannya. Kemudian di seberangnya itu ada toko Bengawan yang jual keperluan rumah tangga. Beliau beli tempat kayak kalau kita semua sebutnya namanya Tupperware, bukan Tupperware ya. Enggak, nah, mereknya apa kan nggak tahu ya. Namanya yaitu tempat apa itu? Kotak penyimpanan gitu ya. Dari bahan plastik gitu. Kecil-kecil gitu. Nah, terus jam 11 kurang tuh saya lihat beliau ngulek kacang. Kacang goreng itu dideplok. Nah, terus diwadahin kotak kecil-kecil. Ya saya nanya, buat apa Bib gitu. Karena nggak pernah lihat seperti itu. Jawaban beliau, kasihan Pak Rohmat. Pak Rohmat itu giginya sudah habis. Nah, kita kalau makan kacang Pak Rohmat cuma ngelihati, nggak bisa ikut makan. Cuma ngelihati. Kasihan toh yang lain makan kacang kok beliau sendiri nggak makan. Ini tak deplok halus, nanti Pak Rohmat biar bisa ikut makan. Jadi begitu pengajian itu satu kotak khusus ini, ya, nih Pak Rohmat diserahkan sak sendoknya. Seneng tuh Pak Rohmat almarhum juga tuh, ya disendoi, dimakan. Sedetil itu orang soleh itu mikirkan. Ya, mikirkan seperti detil semacam itu. Semuanya dipikirkan. Itu karena niat memberikan manfaat. Nah, kalau niatnya semacam itu, nanti apa yang kita lakukan jadi barokah, berkah. Tapi kalau enggak semacam itu, maka keberkahannya nanti akan sirna. Ya, akan sirna karena enggak ada tujuannya. Buat apa? Ya buat apa? Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari kita cek pribadi kita masing-masing, benda yang kita miliki, kita pergi ke suatu tempat, pendorong utamanya apa, terus ke sana mau ngapa? Ya mau apa? Nanti itu dampaknya luar biasa. Akan mengejutkan ya, akan mengejutkan. Ternyata bisa menghasilkan kebaikan yang luar biasa, walaupun sangat sederhana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, saya udah bicara kurang lebih selama 37-40 menit. Terasa enggak? Kebangetan enggak kerasa. 40 menit. Malam ini saya kedatangan tamu. Namanya Abdullah tuh. Ya. Tal Abdullah. Tafadhol. Ini tamu saya ini yang biasa nemenin saya kalau saya lagi di Mekah, lagi di Madinah. Lewat sini Abdullah. Ya. Langsung enggak apa. Beliau ini ya walaupun modelnya seperti ini, ya, tapi ini hafid Quran, ya, hafal Quran. Ya, hafal Quran. Ayahnya, ya, dulu pengajar di Masjidil Haram untuk tahfidz Quran. Ini Abdullah. Nah, Jambi. Ayahnya dulu penghafal Al-Quran, guru ngapalkan Quran di Masjidil Haram. Beliau ini darahnya darah Madura Pontianak, tapi lahirnya asli Mekah. Lahir di Mekah, tapi WNI, ya WNI. Nah, ini pas kebetulan pulang ke Indonesia, mampir di hari ulang tahun saya. Malam ini saya ulang tahun, tapi awakmu blas gak ono sing paham. Murid-murid yang baik semuanya, ya, teman-teman yang baik semuanya. Sudah saya umumkan dari dulu, saya itu yang paling asli ulang tahun saya yang Hijriyah 15
Rajab, bahkan rembulan pun pengumuman, saatnya purnama Recep ilingo Habib Novel. Awakmu gak iling gitu ya. Ya, beliau ingat ini 15 Rajab, ini kan masuk 15 Rajab malam ini. Itu pas lahirnya Habib Novel, datang pengen mampir nyenengkan saya. Kalau di sana saya kemana diantarkan sama Abdullah ini. Oh ini kalau udah tugas lain lagi nanti ya. Kadang pakai kopiah ya, kadang ya jangan kaget kalau lagi pakai topi. Ya kita pakai topi, pakai celana jeans, ternyata hafal Al-Quran. Suaranya ya sama Ustaz Ali Maksum ya perlu dibuktikan ya. Ya perlu dibuktikan. Kalau udah ngimami ya sudah. Saya lebih baik mundur ya. Daripada nanti kelihatan jelek saya kan ya. Lebih baik saya jadi makmum. Alhamdulillah ayahnya membuat anak-anaknya satu demi satu hafal Al-Quran. Semoga panjang umur fitrah afiah. Itu ayahnya beliau. Guru penghafal Al-Quran yang membuat anak-anaknya hafal Al-Quran. Itu paling sukses ya itu. Ya sukses. Dan semuanya itu adalah WNI yang kerja di Saudi Arabia dan ternyata jadi pengajar di sana. Nah, kalau kita haji umroh banyak itu yang bimbing, itu teman-teman kita seperti Akhin Abdullah ini. Kalau beliau ini yang ngurusi bagian persyaratan perizinan dengan orang-orang yang di Saudi. Tugasnya diantaranya itu. Saya kalau ke Mekah yang saya cari rumahnya Abdullah. Ya, walaupun rumahnya sederhana, tapi manusia-manusianya enggak sederhana. Manusia-manusianya luar biasa, menyenangkan. Ya punya rumah di sana. Habib Novel punya rumah di Mekah, punya rumahnya Abdullah. Kalau kamu punya teman 1000 berarti kamu punya 1000 rumah. Makanya cari teman yang banyak. Ya, cari teman yang banyak. Saya ditawari sama orang-orang yang alhamdulillah baik-baik dan kaya-kaya. Habib saya punya rumah di Mekah, kalau pas ke Mekah pakai aja, punya mobil, kalau pas ke Mekah pakai saja. Ini kalau mau pindah ke hotel ini pakai aja gitu ya. Jawaban saya udah punya rumah yang terbaik di Mekah. Ini rumahnya asyik, ya, menyenangkan, karena teman. Al-makan bil makin wal makinih. Rumah itu tergantung tuan dan nyonya rumahnya. Kalau tuannya menyenangkan, nyonyanya menyenangkan, ya rumah itu jadi menyenangkan.